Hadirin sekalian, saat ini seluruh Eropa tengah berada dalam gelombang keterkejutan yang luar biasa. Raja Spanyol baru saja mengadakan konferensi, pers darurat yang menggetarkan dunia. Beliau menyatakan dengan lantang, Indonesia adalah guru yang harus kita teladani. Selama ini kita terlalu sombong. Apa sebenarnya yang terjadi? Hingga salah satu keluarga, kerajaan paling terpandang di Eropa, mengeluarkan pernyataan yang begitu mendobrak tradisi. Segalanya bermula 4 hari yang lalu, sebuah insiden pendaratan darurat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang mengubah sejarah. Pesawat khusus kerajaan Spanyol mengalami kegagalan sistem hidrolik dan terpaksa mendarat di tanah Indonesia. Konon reaksi pertama anggota keluarga. Kerajaan saat itu adalah di negara kepulauan Asia Tenggara itu. Mampukah mereka menjamu kita dengan layak? Namun hanya dalam 72 jam, pandangan mereka berputar 180 derajat. Media dunia seperti BBC, Reuters, dan AFP berbondong-bondong menuju Jakarta. Para pemimpin negara Eropa bahkan mengadakan pertemuan darurat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 3 hari itu? Saya adalah Karl Martinez, Kepala Keamanan Kerajaan Spanyol. Saya telah mengabdi pada Yang Mulia Raja selama 25 tahun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya. Saya mengalami guncangan batin yang begitu hebat. Sekarang silakan dengarkan sendiri kisah luar biasa ini. Sebelum kita mulai, mohon dukungannya. Kabar hidup saya bisa berbagi terlebih banyak cerita tentang keajaiban Indonesia. Nama saya Karl Martinez. Selama 25 tahun, saya telah berkeliling Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika. Saya telah merasakan berbagai bentuk penyambutan, dari berbagai negara, menginap di hotel-hotel terbaik, dan mendarat di bandara-bandara tercanggih di dunia. Namun apa yang saya saksikan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari itu, benar-benar meruntuhkan seluruh standar profesional yang saya pegang selama 1/4 abad. Peristiwa ini bermula saat pesawat kerajaan lepas, landas dari Madrid menuju Manila, Filipina. Ini adalah kunjungan resmi Yang Mulia Raja, Ratu serta 6 anggota Dewan Penasihat Kerajaan. Agenda makan malam kenegaraan dengan Presiden Filipina telah tersusun rapi. Namun saat melintasi wilayah udara Indonesia, pesawat mulai bergetar hebat. Kapten melaporkan situasi darurat. Sistem hidrolik mengalami masalah serius. Kami harus segera mendarat di bandara terdekat. Pilihan terbaik adalah Soekarno-Hatta. Jakarta sekitar 40 menit perjalanan. Jika lanjut ke Manila butuh lebih dari 1 jam. Dan kembali ke Singapura pun terlalu berisiko. Saat melaporkan ini kepada Yang Mulia, wajah beliau tampak tegang. Salah satu penasihat kerajaan bahkan menunjukkan ekspresi tidak senang. Begitulah citra Indonesia di mata mereka saat itu, sebuah negara yang mereka anggap hanya sebagai pengekspor komoditas atau destinasi wisata tropis, bukan tempat yang layak dikunjungi oleh bangsawan Eropa dalam misi diplomatik tinggi, tapi keamanan adalah prioritas utama. Kejutan luar biasa dimulai, bahkan sebelum roda pesawat menyentuh aspal. Suara yang terdengar dari menara pengawas bandara adalah bahasa Spanyol yang sempurna. Di Eropa menggunakan bahasa Inggris adalah standar. Namun di Bandara Asia ini kami mendengar bahasa Spanyol dengan logat Kastilian yang sangat murni. Prosedur pendaratan darurat dilakukan dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Landasan pacu segera dikosongkan, mobil pemadam kebakaran dan ambulans sudah bersiaga. Pendaratan berlangsung begitu mulus hingga kami tak menyangka bahwa pesawat ini sedang mengalami kerusakan teknis. Begitu pintu pesawat terbuka dan kami melangkah menuju garbarata, saya nyaris tidak percaya dengan apa yang saya lihat di pintu masuk. Para staf yang mengenakan seragam sangat rapi, berbaris dalam 2 lajur. Lebih dari 15 orang, membungkuk hormat dan menyapa dalam bahasa Spanyol yang fasih. Seorang pria Indonesia yang berdiri paling depan, memperkenalkan diri sebagai kepala tim protokol VIP. Bandara ternyata ia pernah bertugas sebagai diplomat di Madrid. Selama 7 tahun pelafalan dan penggunaan tata bahasa formalnya sangat sempurna, bahkan setingkat dengan pejabat tinggi di Madrid. Mereka telah menyiapkan layanan penyambutan khusus di atas kursi roda mewah yang disediakan terukir lambang resmi kerajaan Spanyol. Padahal ini adalah pendaratan darurat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menyiapkan semua ini dalam waktu sesingkat itu? Benar-benar teka-teki. Kejutan belum berakhir. Setiap anggota keluarga kerajaan diberikan minuman khas Indonesia yang segar, sendol durian kualitas premium, serta kudapan lapis legit yang aromanya begitu menggoda. Menyiapkan simbol keramah tamahan setinggi ini dalam waktu singkat adalah sebuah keajaiban logistik. Saat bergerak melalui jalur VIP, kami terus terpukau
Di sepanjang dinding lorong tergantung replika seni, tingkat tinggi dari karya-karya pelukis besar Spanyol, seperti Velázquez, Goya, dan Picasso. Saya tidak tahu apakah itu memang pajangan tetap, atau seseorang telah menukarnya dengan sangat cepat untuk menyambut kami. Pemeriksaan imigrasi pun berlangsung sangat kilat. Di area khusus VIP, petugas membimbing kami dengan bahasa Spanyol yang sangat sopan. Pemeriksaan paspor selesai dalam waktu kurang dari 2 menit, lebih cepat daripada di Bandara Barajas Madrid. Saat itulah kami menerima tawaran yang tak terduga. Tim medis yang bersiaga menyarankan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Mereka khawatir guncangan saat pendaratan darurat menyebabkan trauma atau gangguan kesehatan. Bagi anggota kerajaan yang sudah sepuh, kepedulian semacam ini belum pernah kami rasakan di belahan Eropa manapun. Bagasi kami pun sudah tertata rapi di setiap koper, tergantung label nama pemilik, yang ditulis dengan indah dalam bahasa Spanyol dan Inggris, lengkap dengan cetakan lambang kerajaan Spanyol. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini dan kapan waktunya. Kepala protokol bahkan merekomendasikan sebuah hotel di kawasan pusat Jakarta yang memiliki Royal Suite khusus yang sering digunakan oleh tamu kenegaraan Eropa, lengkap dengan koki spesialis masakan Spanyol. Saat keluar dari bandara, kami kembali tercengang biaya unit mobil, Maybach dengan spesifikasi yang sama persis, dengan yang digunakan di Istana Madrid telah berjejer rapi. Setiap pengemudi mengenakan setelan jas dan sarung tangan putih. Di dalam mobil tersedia koran harian Spanyol El País, dan berita olahraga marka edisi terbaru hari itu, serta jus buah segar yang dingin. Semua ini bukan permintaan kami, kepala protokol mengatakan. Mereka mendapat kontak darurat dari kedutaan Spanyol dan Indonesia, selalu memberikan yang terbaik bagi tamu. Tapi menyiapkan semua ini hanya dalam 40 menit, setelah sinyal darurat masuk adalah hal yang luar biasa. Saat kendaraan memasuki jalan, tol menuju pusat kota yang mulia raja, pertama kali memecah keheningan. Pemandangan di luar jendela benar-benar berbeda dari bayangan beliau. Gedung-gedung pencakar langit yang tak berujung, jalan tol layang yang terawat baik, dan deretan mobil mewah yang melintas, menunjukkan infrastruktur kota yang tidak kalah, bahkan mungkin lebih megah daripada Madrid atau Barcelona. Apartemen tinggi menjulang di setiap sudut kota, bukan satu atau dua, tapi puluhan dan ratusan di Spanyol. Gedung setinggi itu hanya ada di pusat Madrid, tapi di sini itu tampak seperti kawasan hunian biasa. Saat menyeberangi jembatan di atas sungai di Jakarta, semua orang terdiam. Pemandangan malam Jakarta sangat megah, lampu-lampu kota membentang luas jembatangan. Jembatan diterangi cahaya warna-warni yang indah. Seorang penasihat kerajaan berbisik, bagaimana bangsa yang kita anggap berkembang, ini bisa membangun kota semegah ini? Pertanyaan yang sama juga ada di benak saya. Spanyol adalah kekuatan besar di Eropa dengan sejarah panjang, namun kepulauan Asia yang kita remehkan, ini ternyata memiliki wajah seperti ini. Memasuki kawasan Sudirman SCBD, guncangan budaya semakin besar, kelompok gedung tinggi dengan pusatnya yang modern, mengingatkan kita pada Manhattan di New York. Meskipun sudah jam 9 malam, jalanan masih terang benderang seperti siang hari. Toko-toko bercahaya dan orang-orang memadati jalanan. Yang lebih mengejutkan adalah keamanan di jalanan. Saya melihat wanita berjalan sendirian dengan bebas dan tenang. Tanpa ada rasa takut sedikit pun. Di Madrid, berjalan sendirian di tengah malam adalah sesuatu yang harus diwaspadai, tapi di sini itu tampak sangat alami. Di setiap sudut jalan, terdapat minimarket yang buka 24 jam. Kepala protokol menjelaskan bahwa di Indonesia, terdapat puluhan seribu gerai seperti itu, di mana orang bisa membeli apa saja, membayar tagihan hingga mengirim paket. Meski di jam 3 pagi, ini berarti satu toko kecil memiliki fungsi bank dan kantor pos sekaligus. Setibanya di hotel, kemewahan lobinya bahkan membuat hotel Rich di Madrid terasa biasa saja. Dan yang mengejutkan, lebih dari 10 staf hotel mampu berbicara bahasa Spanyol dengan sangat lancar. Manajer umum hotel menyapa kami dalam bahasa Spanyol yang sempurna. Ternyata ia adalah orang Barcelona yang sudah bekerja di Indonesia selama 2 tahun. Ketika mendengar bahwa ada ribuan komunitas penutur bahasa Spanyol di Indonesia, kami semua terkejut. Ternyata pertukaran budaya yang tidak kami ketahui telah berlangsung lama. Dalam perjalanan menuju Royal Suite, kami terus mendengar fakta mencengangkan. Indonesia adalah kekuatan ekonomi utama dunia, G20 pusat teknologi digital yang berkembang, pesat dan memiliki pengaruh besar dalam rantai pasok global.
Begitu masuk ke kamar, semua orang berdecak kagum. Pemandangan malam Jakarta dari lantai 60 benar-benar spektakuler, lautan lampu yang tak berujung, dan aliran lampu kendaraan menyerupai sungai. Cahaya skalanya jauh lebih masif dibandingkan malam di Paris atau London. Yang Mulia Raja berdiri lama di depan jendela dan berkata pelan, "Kita terlalu sedikit mengetahui tentang Indonesia. Tempat ini benar-benar luar biasa." Malam itu layanan kamar menyajikan makanan Spanyol yang sempurna. Dari jamun Iberico, paella hingga gazpacho rasanya. Setara dengan restoran bintang Michelin di Barcelona, kokinya berasal dari Sevilla yang telah menetap di Indonesia selama 15 tahun. Malam itu saya sulit memejamkan mata. Segalanya terus berputar di kepala. Tanggapan bandara yang sempurna, staf yang fasih berbahasa Spanyol, infrastruktur yang luar biasa, dan yang terpenting, anestupos sadas maitsin stami. Selama 25 tahun berkeliling dunia, saya baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Dan ini baru permulaan. Keesokan paginya saat sarapan di restoran, hotel kami melihat kesibukan pagi Jakarta. Baru jam 7 pagi, tapi jalanan sudah penuh. Pekerja dengan setelan rapi berjalan cepat. Menuju stasiun MRT, anak-anak sekolah menggendong tas berat. Seorang penasihat kerajaan melihat itu dan berkata, "Sepertinya orang-orang di sini sudah aktif sejak dini hari." Manajer hotel menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata mulai bekerja sebelum jam 8 pagi dan anak sekolah lebih awal lagi. Sekitar jam 10 pagi, Yang Mulia Raja menyatakan ingin melihat-lihat kota Jakarta. Pesawatnya masih membutuhkan waktu 2 hari untuk diperbaiki. Kami mengunjungi pusat perbelanjaan di kawasan. Pusat kota begitu masuk ke dalam. Sebuah pemandangan luar biasa terpampang. Yang paling mengejutkan adalah adanya toko buku besar yang buka. Hampir sepanjang waktu, rak-rak buku raksasa yang menjulang tinggi, berisi puluhan seribu buku. Meskipun berada di pusat belanja, suasananya megah, seperti perpustakaan kuno di Eropa. Ratusan orang membaca dengan tenang, mulai dari mahasiswa, pekerja hingga lansia. Yang Mulia Raja memperhatikan pemandangan itu cukup lama.